Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka kitab suci. Kita membuka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, kita akan sama-sama membacakan ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Kita akan bacanya secara bergantian. Yang pria membacakan ayatnya yang genap, yang wanita membacakan ayatnya yang ganjil. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai yang ke-18. Dari pria terlebih dahulu, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Mari saudara sekalian, kita sama-sama tundukkan kepala, kita minta anugerah dari Tuhan agar firman-Nya sungguh-sungguh memberkati kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa dalam sorga, berkatilah setiap kami Tuhan, kembali kami masuk ke dalam undangan-Mu yang kudus untuk hadir dalam ibadah kali ini. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, isi kami Tuhan dengan firman-Mu yang begitu menyegarkan. Tolong kami boleh terus mengkoreksi diri kami dengan kami semakin menyadari betapa egoisnya kami, betapa banyak ruang di dalam hati kami yang masih perlu dikoreksi dan perlu dibenarkan, agar kami tidak mempermalukan nama-Mu dan kami tidak menghalangi pekerjaan Injil. Maka tolong kami ya Tuhan dalam segala kelemahan kami, keterbatasan kami, dan juga kebebalan kami ya Tuhan. Maka tolonglah kami Tuhan, dan juga biarkan Engkau boleh bekerja melalui firman-Mu pada siang hari ini. Tolong hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasannya, biar segala pemberitaan firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik kepada jemaat sekalian. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang manusia itu kalau ingin tahu sesamanya akan menggunakan cerita. Jadi ada mode keberadaan manusia, yaitu manusia adalah manusia yang bercerita. Bagaimana seseorang bisa kenal satu dengan yang lainnya? Pasti akan lewat cerita. Misalkan saya ingin kenal dengan Pak Johan. Pak Johan ini asalnya dari mana Pak? Dari Pontianak ya. Masih Pontianak ya, masih Pontianak. Lalu kalau misalkan saya, Pak, alamatnya di mana Pak? Jalan Penjara, iya. Lalu saya tanya lagi, Bapak anaknya berapa Pak? Anaknya 2, istri? Masih 1. Wah, ini mulai berbahaya kan kalau pakai kata masih ya. Ya. Semoga setelah pulang kebaktian tidak ada percekcokan yang terjadi. Kalau saya lanjutkan lagi saudara sekalian, lama-lama Pak Johan akan merasa, kok saya diwawancara di tengah-tengah jemaat ya? Saya ada salah apa sama Pak Adam? Kalau saya hanya bertanya informasi-informasi saja, ini bukan mau mengenal. Ini adalah proses interogasi. Dan ini bukan proses mengenal manusia yang baik secara utuh. Lalu bagaimana cara mengenal manusia yang baik secara utuh? Saya harusnya akan tanya, Bapak bagaimana selama ini kehidupannya di Pontianak? Bapak punya anak berapa dan kemudian bagaimana Bapak mendidik anak-anak? Kemudian dia akan bercerita, oh memang saya dari dulu lahir di Pontianak, kemudian saya bisa tinggal di tempat ini karena ada kejadian ini dan ini. Memakai sebuah cerita. Nah, begitupun kalau saudara mau kenal saya, saudara akan tahu informasi tentang saya. Misalkan saudara melihat warta, kemudian saudara melihat ada vikaris. Oh ini adalah jabatannya. Tapi saudara tidak tahu cerita proses bagaimana saya menjadi seorang vikaris. Bagaimana seorang bisa menjadi seorang vikaris, itu saudara perlu tanya ceritanya seperti apa. Ya, jadi seorang itu bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya itu lewat cerita. Nah cerita bukan hanya sekedar mengenal satu dengan yang lainnya, tetapi cerita juga menjadi satu mode hidup. Saya ini hidup, ceritanya itu apa ya? Kalau saya sedang hidup, cerita kehidupan saya itu seperti apa? Cerita apa yang saya hidupi di dalam kehidupan saya? Nah banyak cerita dan juga narasi-narasi yang dimiliki di dalam dunia ini yang ditawarkan untuk kita hidupi. Nah salah satu narasi yang kita bisa lihat saudara sekalian yang terdapat di dalam surat Filipi ini adalah narasi egois. Narasi mementingkan kepentingan diri sendiri dan juga mencari pujian yang sia-sia. Ini yang tertulis di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap diri yang lain yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam Alkitab setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka akan muncul keinginan untuk egois, muncul keinginan untuk mementingkan diri sendiri dan juga mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Inilah akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Satu ketika Agustinus menulis di dalam bukunya Confession, dia bercerita, waktu saya masih kecil saya ingat sekali. Dia merenungkan masa kecilnya ya. Waktu saya masih kecil, lalu saya berkumpul dengan teman-teman saya, lalu kami sama-sama melihat ada pohon buah pir. Wah, pohon ini bagus ya. Tetapi sebetulnya aku tidak begitu lapar ya. Tetapi teman-temanku mengatakan, mari kita ambil buah pir itu. Mari kita curi, mari kita ambil, kita panjat, kita ambil buahnya, lalu kita kabur. Lalu Agustinus mulai berpikir, untuk apa ya saya ambil buah pirnya? Apakah saya lapar? Gak juga. Apakah saya hobinya makan buah curian? Gak juga. Tapi kok kalau saya nggak ikut, rasanya nanti aku bisa diolok-olok ya sama teman-temanku. Rasanya kalau saya nggak ikut, saya FOMO, saya akan tertinggal sendirian. Ada rasa takut, ada peer pressure, ada keinginan untuk saya juga dipuji. Apalagi kalau bisa saya panjat yang pohon yang paling tinggi, dapatkan buah pir yang paling besar, wah setelah turun, lalu saya kabur, teman-teman saya bisa puji. Wah kamu paling berani ya. Kayak kami sih dapetin buahnya memang ada juga yang besar, tapi kamu paling besar, paling tinggi lagi pohonnya. Rasanya ini suatu hal yang sangat sepele, ambil buah pir. Tetapi ketika Agustinus merenungkan bagian ini, merenungkan kisah hidupnya yang masih kecil, dia mulai berpikir dan juga merenungkannya dengan lebih dalam. Kenapa ya saya masih kecil tapi sudah berpikir dengan jahat seperti itu? Kenapa ya ada keinginan dari diri saya nggak butuh buahnya, tapi saya mau ambil. Nah disinilah Agustinus mengatakan, saya tidak akan mengambil buah itu kalau saya seorang diri. Menarik ya. Kalau saya seorang diri, saya nggak akan ambil. Tapi kenapa saya ambil? Karena seakan-akan ada kompromi yang dilakukan oleh sekomplot orang, dan saya ikut di dalam grup tersebut. Maka saudara sekalian, problematika kesombongan, problematika pride itu berhubungan dengan komunitas sekitar. Berbicara tentang narasi atau cerita apa yang sedang dihidupi di dalam satu komunitas. Kalau ada komunitas yang mementingkan tentang pentingnya penghargaan diri, pentingnya mendapatkan pujian-pujian dari orang lain, mengejar segala bentuk pujian dengan cara-cara yang jahat, maka orang yang berada di dalam komunitas tersebut akan melakukan hal yang sama. Contohnya saudara sekalian ya, ada anak-anak remaja biasanya di sekolah, kalau tidak berkata-kata kasar itu dilihat nggak keren. Lain ceritanya kalau misalkan masuk ke dalam gereja, pokoknya kalau di sekolah sama teman-teman ngomongnya harus pakai bahasa kasar. Oh dulu ada bahkan pakai imbuhan yang belakang itu kata binatang. Itu menjadi seperti satu bahasa baku kalau di sekolah bersama dengan sekelompok teman-teman. Tapi nanti pindah kalau ke gereja, wah ini cara mode berbahasanya lain, gak boleh. Kenapa ya? Tahukah kalau saya mengatakan kata itu tersebut adalah kata yang kasar dan jahat dan tidak patut? Tahu. Tetapi kenapa masih dipakai? Karena saya tahu kalau saya lakukan saya lebih diterima. Saya lebih dihargai, saya tidak akan diolok-olok, saya tidak akan direndahkan kalau saya pakai cara main yang sama. Dan sistem seperti ini masuk ke dalam berbagai macam mode kehidupan. Bukan cuma sekedar anak remaja, tetapi orang dewasa pun demikian. Kalau ada orang dewasa yang punya kumpulan yang mementingkan tentang harta, mementingkan tentang berapa banyaknya uang, ya cara modenya sama. Kamu bisnisnya apa? Kamu punya mobil apa sekarang? Oh jam tanganmu apa? Lalu kalau tidak punya benda yang sama, tidak punya kekayaan atau kebanggaan yang bisa dikeluarkan, maka orang ini akan serasa direndahkan. Tanpa ada penghinaan sekalipun, hanya dengan gestur pandangan yang sedikit merendahkan, orang sudah rasanya tertusuk. Wah, kalau saya terus miskin seperti ini, saya nggak bisa diterima sama teman-teman saya. Saya akan semakin terhina. Maka saya akan menghalalkan segala cara untuk saya dapatkan kekayaan. Maka saudara sekalian, urusan tentang mencari kepentingan diri sendiri, mencari pujian yang sia-sia, masuk ke dalam kategori kehidupan saya didorong oleh narasi apa, didorong oleh cerita apa. Apakah cerita saya adalah cerita tentang saya yang harus ditinggikan, saya yang harus dipuji, saya yang harus dimuliakan, atau ada cerita yang lain. Faktanya banyak sekali di dalam Alkitab kita mendapati orang yang mencari kepentingan diri sendiri, kemuliaan untuk diri sendiri, akhirnya direndahkan oleh Tuhan. Ini yang terjadi di zaman Nebukadnezar. Ketika Nebukadnezar sudah diperintahkan oleh Tuhan, sebelumnya ada Nabi Daniel yang memerintahkan kepada Nebukadnezar, diperintahkan untuk menghadap Nebukadnezar dan juga berkata, peringatkan Nebukadnezar, dia punya mimpi.
Dan mimpinya menunjukkan bahwa dia tidak boleh sombong. Dia tidak boleh menganggap segala kekayaan dan kekuasaan di dalam kerajaannya itu adalah milik dia. Tidak boleh. Karena semua adalah pemberian dari Tuhan. Maka Daniel bertemu dengan Nebukadnezar lalu mentafsirkan mimpinya. Nanti ada pohon yang menjunjung tinggi, tapi itu nanti akan hancur. Dan akan ada orang yang direndahkan. Maka dengarlah baik-baik. Kalau kamu tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kamu akan hancur. Nebukadnezar dengar perkataannya. Tetapi selang beberapa waktu kemudian ketika dia sedang berada di sotoh istananya, dia melihat begitu besar kerajaan dia dan dia menyatakan, oh lihatlah semuanya, inilah kerajaanku, inilah kemuliaanku, inilah segala sesuatu yang kudapatkan. Maka pada saat itu juga ada suara dari langit yang menegur Nebukadnezar. Saat itu Nebukadnezar direndahkan oleh Tuhan, dia menjadi sapi yang makan rumput. Inilah saudara sekalian kisah kebanyakan orang yang mencari kemuliaan di dalam dunia. Mungkin ada orang-orang yang di dalam dunia mencari kemuliaan dan juga kekayaan dengan cara yang tidak benar sampai akhir hidupnya dia tidak menerima hukuman. Oh ada, mungkin ada sekelompok orang yang dapatkan hukuman di tengah-tengah dunia ketika dia menjalankan pekerjaannya yang tidak benar. Orang tersebut akhirnya masuk penjara, tertangkap. Tetapi ada juga semacam orang yang sampai akhir hidupnya tidak kena saudara sekalian. Tapi kita tahu suatu saat akan ada penghakiman Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkannya. Nah saudara sekalian kembali ya kita mendapati adanya narasi kehidupan yang mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang egois. Bahkan di dalam dunia psikologi ada definisi yang diberikan untuk orang-orang yang sangat mementingkan diri sendiri. NPD saudara sekalian, Narcissistic Personality Disorder. Tetapi ini mungkin di dalam satu kategori tertentu dalam dunia psikologi ada orang yang bisa terdeteksi dengan kriteria-kriteria tertentu. Tetapi saudara sekalian sebetulnya ada range ya. Ada orang yang betul-betul egois hanya mementingkan diri sendiri sampai masuk ke dalam penyakit psikologi. Tetapi ada juga range yang tidak sampai masuk dalam kategori penyakit psikologi. Tetapi sebetulnya sudah ada gejala-gejala keegoisan. Setiap kita saudara sekalian tidak tanpa terkecuali, baik saudara dan saya akan punya benih dan juga bibit keegoisan yang kita bisa pertumbuhkan dalam kehidupan kita. Tergantung seberapa jauh, tetapi masing-masing dari kita akan punya keinginan ini untuk mementingkan diri sendiri, untuk menjadi orang-orang yang egois. Ketika saya melayani di Karawaci di UPH College, itu ada salah satu anak remaja saya juga di GRI Karawaci yang cerita, Pak, di sini kita punya bahasa gaul untuk anak-anak yang tidak bisa masuk ke dalam circle komunitas kita. Wah, apa tuh namanya? Namanya adalah orang-orang NPC. NPC, wah saudara sekalian saya tuh kalau dulu main game sudah tahu NPC itu apa. NPC itu adalah satu karakter di dalam dunia game yang dikendalikan oleh komputer. Ya, bukan ada orang asli yang mengendalikan. Jadi ini non-playable karakter. Jadi sengaja ditempatkan oleh pengembang game untuk berada di dalam game tersebut hanya sekedar jadi NPC. Ya. Tidak ada yang mengendalikan, dia memang diprogram oleh komputer untuk jadi NPC. Lalu dia mengatakan, pokoknya kalau orang-orang yang nerd, yang diem, yang tidak bisa masuk ke circle, itulah para NPC. Ya, siapa main karakternya? Ya saya. Saya menjalani kehidupan saya, lalu ada orang-orang yang di sekitar saya itu seperti NPC. Ya. Nah, saudara sekalian, ini bisa sangat mudah terjadi, saudara sekalian, kalau kita punya sifat yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Siapa yang penting? Saya. Kesenangan siapa yang paling utama? Saya. Usaha siapa yang harus paling dihargai, yang harus paling diperhatikan? Saya. Yang lainnya itu siapa? Yang lainnya itu NPC. Boleh ada, boleh enggak. Saudara sekalian, kalau kita pakai cara berpikir seperti ini, saudara sekalian, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang merendahkan kemanusiaan orang lain. Tidak menganggap orang lain adalah satu gambar dan rupa Tuhan yang harus dihargai. Maka ini sangat tidak sesuai dengan narasi Injil, saudara sekalian. Sekali lagi ya, tidak sesuai dengan narasi Injil. Seperti apa saudara sekalian orang-orang yang hidupnya mementingkan diri sendiri, ya seperti orang-orang di Filipi ya saudara sekalian, yang bertikai. Dan ini tidak terkecuali untuk orang-orang Kristen. Sekali lagi saudara sekalian ya, surat Filipi ini ditujukan bukan kepada orang-orang kafir. Ya, saya juga katakan ini di dalam sharing-sharing saya ke Singkawang, ke Bengkayang, ke Anjongan, kepada hamba-hamba Tuhan tersebut saya katakan, saudara-saudara sekalian, kita memperhatikan adanya kebobrokan di dalam kekristenan kita. Dan ini memang kebobrokan yang sudah ada di dalam sepanjang sejarah. Kitab suci kita menyatakan bahwa kebobrokan orang Kristen itu sudah ada di dalam sejak mula-mula. Buktinya apa? Buktinya surat Paulus kepada jemaat di Filipi, di Korintus, di Tesalonika, dan juga di surat-surat yang lainnya menyatakan orang Kristen sejak mula harus terus ditegur. Akan ada kebobrokan-kebobrokan yang terjadi.
Dan kebobrokan apa yang dinyatakan di dalam surat Filipi? Keegoisan, kepentingan diri sendiri yang terus dikejar dan juga pujian yang sia-sia. Sehingga terjadi suatu teguran dari Paulus. Maka Paulus sebelum masuk ke dalam teguran yang praktis kepada para jemaatnya, di sini kan kita masuk ke dalam penjabaran anjuran-anjuran praktis yang disebutkan oleh Paulus. Apa anjuran praktisnya? Hendaklah kamu mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kemudian dalam ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Tetapi sebelum kita masuk dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-18 ini, sebelumnya itu ada ayat 6 sampai ayat 11, saudara sekalian. Yang kita sudah bahas selama 2 minggu ya. Dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11 kita sudah bahas. Atau dari ayat yang ke-5 lebih tepatnya. Berbicara apa saudara sekalian? Berbicara tentang kehidupannya Kristus. Kita selama 2 minggu terakhir sudah membahas tentang kehinaan Kristus yang semakin dalam, yang semakin turun sampai dia mati di atas kayu salib. Mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri. Tetapi setelah dia mengosongkan diri, dia ditinggikan oleh Allah dan juga menerima segala otoritas baik di surga dan di bumi. Inilah kehidupan Kristus. Kehidupan yang terus inkarnasi, terus merendahkan diri. Dan sampai satu waktu Tuhan mempermuliakan dia. Ini narasi kehidupan yang ditawarkan oleh Injil. Yang sangat berbeda dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang. Orang-orang di sekitar kita akan memperhatikan kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita akan memperhatikan kehidupan saudara. Seperti apa yang Pak Tong sudah katakan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang mempermalukan nama Tuhan karena kelakuan kita sendiri. Mereka menghina Tuhan kita bukan karena mereka langsung menunjukkannya kepada Tuhan, tetapi karena melihat diri kita sendiri yang kelakuannya mungkin tidak sama, yang kelakuannya mungkin sama dengan mereka. Oh, akhirnya ada orang-orang egois. Oh, mereka orang-orang Kristen ini juga egois, sama kok kayak saya. Ya sudahlah, kita nggak perlu berdebat. Kamu mau mengatakan apa? Kamu mau bersaksi atau kamu mau bawa saya ke dalam acara kapin ini? Kehidupanmu juga nggak beres. Buat apa kamu ajak saya? Saudara, berapa banyak kesaksian kita dan juga undangan kita itu tertahan karena kelakuan kita sendiri. Betapa banyak mulut kita akhirnya bisu karena kita tidak sanggup mengajak orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kenal, karena kita tahu kalau saya sebarkan, kalau saya ajak, mereka akan hakimi saya karena kejelekan saya dan juga perbuatan saya. Kesaksian Kristen berhenti karena kelakuan kita. Dan kalau ini sudah menjamur di seluruh umat Kristen, tidak akan ada lagi kesaksian, saudara sekalian. Betapa banyak akhirnya sharing di WA itu berhenti kepada relasi-relasi yang kita tahu saya relasinya buruk dengan dia. Saya pernah berhutang sama dia dan saya belum kembalikan. Saya pernah berdebat dengan dia dan masalah ini belum selesai. Relasi saya masih buruk dengan dia. Sekarang saya mau sharing, saya akan enggan untuk men-sharingkan acara kapin ini kepada dia. Karena saya tahu, kalau saya sharingkan dia tidak akan terima. Kalau saya sharingkan dia akan menolak. Akhirnya pemberitaan Injil, kesempatan kita untuk mengajak orang ke dalam acara ini itu berhenti. Kenapa saudara sekalian? Karena kelakuan kita sendiri. Karena keegoisan kita. Karena hati kita yang terus mementingkan diri sendiri. Ini yang sudah terjadi saudara sekalian. Maka saudara sekalian, maka kita harus betul-betul bertobat dan juga terus mengkoreksi diri. Mana diriku yang masih salah? Mana lubang-lubang di dalam diriku yang masih diisi dengan penuh dengan keegoisan? Ini harus terus dikikis. Harus terus dikikis. Apakah kita sudah menerima Kristus? Sudah. Tetapi sudah menerima Kristus tidak cukup. Karena disinilah Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini kita mendapatkan saudara sekalian ya, bahwa Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Ini satu progres. Maka saudara sekalian, selain dari kita sudah membahas tentang bagaimana narasi kehidupan Kristus itu menjadi dasar utama saudara sekalian kehidupan kita, kita akan bersama-sama melihat bahwa Paulus mengajak kita masuk ke dalam maraton. Maraton apa? Maraton dalam mengerjakan keselamatan. Tetapi sebelum masuk ke dalam maraton, ingat baik-baik. Bukan narasi kehidupan di dalam dunia ini yang terus mementingkan diri sendiri yang harus ditinggikan, yang harus dikejar. Tetapi narasi kehidupannya Kristus. Dari kisah, dari story, baru masuk ke dalam tindakan. Saudara sekalian, mudah sekali untuk saya mengajak saudara sekalian untuk
memperbaiki kelakuan. Hei saudara-saudara yang egois, sudah rendahkanlah diri. Kalau kamu tahu perkataanmu ada yang meninggikan diri, hendaklah kamu tahan baik-baik. Kalau kamu tahu sedang berdebat dengan orang-orang terdekatmu dan kamu tahu sebetulnya kamu salah, tahanlah dirimu. Bisa saudara sekalian, bisa. Kalau kamu tahu orang-orang di sekitarmu, baik di sekolah, ataupun di kampus, ataupun di dalam dunia pekerjaanmu, ataupun di dalam keluarga, sepertinya ada peer pressure untuk kamu melanggar firman Tuhan. Tahanlah itu. Mudah saya untuk mengatakan hal itu. Tetapi perubahan perilaku kalau tidak didasari oleh narasi kehidupan Kristus, tidak didasari dengan cerita kehidupan Kristus, itu akan sia-sia. Dan inilah kegagalan dari agama moralitas. Agama-agama yang mengajarkan moralitas, kamu lakukanlah A, B, C, D, dan E. Itu tidak akan mengubah kehidupan manusia secara total. Mungkin ada manusia yang bisa melakukannya, bisa melakukan segala aturan-aturan dalam agama, tetapi hatinya bukan ditujukan karena dasar kehidupan Kristus. Dia melakukannya atas dasar saya agar terlihat baik, agar saya bisa masuk surga, agar saya bisa dipandang baik di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang bermoral, agar dipandang sebagai orang yang terpandang. Tetapi bukan karena menghidupi kehidupan Kristus. Dan kita perlu berhati-hati saudara sekalian. Jangan sampai segala tindakan keagamaan kita, tindakan pelayanan kita didasarkan karena saya ingin terlihat baik. Saya ingin terlihat sebagai orang yang baik kok, dia pelayanan datang ke gereja. Dia bukan orang yang tidak bermoral, dia sangat bermoral. Rajin ibadah, rajin datang ke gereja, bahkan juga ikut aktif dalam berhumas, dalam mempersiapkan acara kapin bahkan. Tetapi saudara sekalian, kalau segala sesuatu itu tidak didasari dengan saya mau menghidupi kehidupan Kristus, itu semua bisa jadi sia-sia. Saudara, kelakuan dan juga tindakan agama apapun itu bisa didasari dengan motivasi yang salah. Orang-orang yang berkhotbah di atas mimbar seperti saya seperti ini bisa melakukannya dengan motivasi yang salah, termasuk untuk hamba-hamba Tuhan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah itu enteng saudara sekalian, tidak mau tegur-tegur jemaat. Kenapa? Kalau tegur jemaat nanti dipindahkan oleh majelis. Ini saya juga katakan di beberapa sharing visi saudara sekalian ya. Kalau ada hamba Tuhan muda datang ke satu gereja, mungkin nanti majelisnya katakan, "Hena, kamu kan baru masuk ke gereja ini, ke sinode ini. Kalau kamu khotbah jangan keras-keras, apalagi sama majelis yang duduk di sana itu. Nanti kalau misalkan kamu khotbah keras-keras, dia tersinggung, kamu bisa dipindahkan. Kalau umur pelayananmu mau panjang, ya kamu gak usah macam-macam lah. Ya khotbah yang baik-baik aja." Dan ini terjadi saudara sekalian. Ini bukan tidak terjadi, ini terjadi. Ada hamba-hamba Tuhan yang setia mau menegur dosa, mau mensucikan gereja. Tetapi ketika dia mau melakukan usahanya, terhalang oleh majelis-majelis dan juga pengurus gereja itu sendiri. Mau bagaimana saudara sekalian? Dan akhirnya ada hamba-hamba Tuhan yang kompromi. Ya udah, daripada saya nggak bisa pelayanan, mendingan saya ikut cara mainnya dong. Akhirnya rusak, semakin rusak kekristenan saudara sekalian. Maka kita bersyukur kalau di dalam gereja ada hamba-hamba Tuhan yang masih terus menegur dosa dan juga memperbaiki kelakuan jemaat. Dan ada jemaat-jemaat yang bisa terima ajaran yang baik, yang telinganya mau terus dikoreksi, yang hatinya mau terus ditegur dan juga mau terus diubahkan. Kalau tidak ada ini saudara sekalian, rusak gereja, rusak gereja. Yang dilahirkan adalah baik jemaat maupun hamba Tuhan yang egois, yang pikir secara pragmatis, saya bisa dapatkan apa dari gereja ini, saya bisa dapat keuntungan apa. Dan kita tidak bisa terus bertahan di dalam situasi seperti ini. Maka kita butuh kebangunan rohani. Di dalam kebaktian rohanilah setiap lapisan itu bisa ditegur. Dan pendeta Stephen Tong berkali-kali menegur dengan keras justru kepada pemimpin-pemimpin agama. Justru kepada otoritas-otoritas yang bisa mempengaruhi orang banyak. Baik level pemerintah, level pemimpin agama, level majelis, semua ditegur. Kenapa saudara sekalian? Kalau tidak ditegur oleh Pak Tong, mungkin gak ada yang tegur. Kalau tidak mereka diajak masuk ke dalam kapin, mungkin gak ada yang tegur, gak ada yang mau bertobat saudara sekalian. Ya kalau pemimpinnya nggak bertobat itu gimana saudara sekalian? Kalau pemimpinnya sendiri tidak bertobat, bawahnya juga tidak akan bertobat. Dan ini fakta yang kita lihat berkali-kali di dalam Alkitab. Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Raja-Raja kita mendapati kalau rajanya baik maka rakyatnya juga ikut baik. Tapi kalau rajanya jahat menyembah berhala, semua rakyatnya juga menyembah berhala. Kecuali Tuhan betul-betul bangkitkan ada satu orang yang mendobrak. Ini yang kita perjuangkan saudara sekalian. Tetapi dalam perjuangan kita mau menghadirkan kebangunan rohani, mari kita juga mengerjakan keselamatan kita. Dan inilah satu usaha yang maraton saudara sekalian. Sekali lagi, ini usaha yang maraton.
Setelah selesai Kapin ini perjalanan masih panjang. Pelayanan gerakan Reform Injili tidak selesai di acara Kapin. Pelayanan MRI Pontianak tidak selesai di acara Kapin, saudara sekalian. Nggak selesai. Ini mungkin jadi momentum awal, dobrakan awal. Untuk kemudian kita berlari lebih kencang lagi. Nggak selesai, saudara sekalian. Masih maraton. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebelum kalimat tersebut ada satu kata di sebelumnya. Tetaplah. Maka ini progres, saudara sekalian. Progres. Saudara sekalian, saya perlu mengklarifikasi satu hal, bahwa ketika kita membicarakan bagian ini di dalam ayat yang ke-12, ini bukan berbicara tentang saya mengerjakan keselamatan agar saya dapatkan keselamatan. Tidak, sekali lagi, surat Filipi ditujukan kepada jemaat sekalian yang bahkan Paulus sangat mengucap syukur. Di dalam ayat yang ketiga kan menjadi ayat bagian yang sangat indah. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ini jemaat yang Paulus sangat kasihi. Mereka adalah rekan-rekan pemberitaan Injil. Mereka sudah kenal Kristus, bukan saja mengenal Kristus. Mereka sudah ikut mengabarkan Kristus. Mereka sudah support Paulus baik secara doa dan juga dana ketika Paulus sedang berada di dalam penjara. Tetapi orang-orang ini masih perlu ditegur, masih perlu dikuatkan untuk terus mengerjakan keselamatan. Nah, maka saudara sekalian, ketika dikatakan di sini mengerjakan keselamatan, ini bukan mengerjakan keselamatan untuk saya mendapatkan keselamatan itu, bukan. Bukan saya berbuat baik untuk saya selamat, bukan. Tetapi setelah saya diselamatkan, maka saya mengerjakan keselamatan yang sudah saya dapatkan ini. Apalagi saudara sekalian, nanti dalam ayat yang ke-13, Paulus kembali menegaskan dengan jelas, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ini bukan tentang berbicara saya mendapatkan justification, saya mendapatkan pembenaran, tetapi ini proses pengudusan yang saya harus lakukan terus-menerus setelah saya mendapatkan keselamatan. Dengan sikap apa, saudara sekalian? Dengan sikap takut dan gentar. Nah, saudara sekalian, di sini takut dan gentar bukan berbicara seperti menghadap kepada sang diktator besar, bukan. Tetapi takut dan gentar ditujukan karena ada rasa kagum dan hormat kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau setelah ini pendeta Stephen Tong datang, enggak, soalnya ini contoh ya, jangan langsung tengok ke belakang, enggak, belum hadir, belum. Besok baru hadir, itu pun langsung ke Singkawang ya. Tapi misalkan andai kata dan juga umpama, pendeta Stephen Tong datang hadir. Saudara, sikapnya mungkin beda dari sekarang. Langsung posisi duduknya lebih tegap, lebih benar. Kemudian mulai langsung lebih tunduk, saudara sekalian. Posisinya berubah. Kenapa? Karena ada rasa hormat dan juga kagum. Bukan takut karena ini yang datang Kim Jong Un, saudara sekalian, bukan, ya. Apalagi pemimpin-pemimpin diktator yang lainnya, bukan. Takutnya bukan dengan nuansa itu, tetapi takut kagum dan hormatnya karena dia sosok yang sangat kita hormati, sosok yang sudah berkorban puluhan tahun, 70 tahun melayani dengan keringat, dengan cucuran, bayar harga, rela berkorban mati-matian dan menjadi teladan bagi kita semua. Dan Tuhan kita jauh lebih besar dari itu. Tuhan kita jauh lebih dihormati daripada pendeta Stephen Tong. Tuhan kita jauh lebih diagungkan dari pendeta Stephen Tong. Dan dengan sikap seperti itulah kita mengerjakan keselamatan kita. Dengan di hadapan Tuhan yang kita sangat kagumi dan juga kita sangat hormati. Pendeta Stephen Tong pun tidak mati untuk kita, tetapi Kristus mati untuk kita, saudara sekalian. Maka seberapa besar penghormatan dan juga kekaguman yang kita harus berikan kepada Kristus. Ya, dengan ketaatannya, dia ketaatnya luar biasa, saudara. Dia taat sampai mati di atas kayu salib, dia taat dalam inkarnasi, dia taat di dalam menjalankan kehidupannya. Maka ini seruan Paulus, hendaklah kamu mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat dan juga rasa kagum. Kagum apa ya? Hormat apa ya kepada Tuhan? Kagum dan hormat karena ketaatan Kristus. Kristus begitu taat, rela mati bagi saya, rela mati untuk memperjuangkan kemuliaan Tuhan kembali dipulihkan. Karena dia taat, saya sangat hormat. Karena dia berani merendahkan diri dengan sangat agung, saya pun juga ikut mau merendahkan diri. Karena saya kagum dan hormat kepada Sang Penebus saya. Maka saudara sekalian, di sini kita kembali masuk sekarang di dalam bagian tindakan-tindakan apa yang Paulus inginkan jemaatnya lakukan. Setelah kamu tahu kisah cerita Kristus, setelah kamu tahu kamu sudah dapatkan keselamatanmu dan kamu harus mengerjakannya dengan kagum dan hormat, maka lakukanlah itu dengan integritas. Karena apa, saudara sekalian? Karena di sini Paulus mengatakan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sekali lagi, ketika Paulus tuliskan bagian ini, dia sedang ada di dalam penjara.
Ketika Paulus ada di dalam penjara, dia tentu tidak hadir di tengah-tengah jemaat Filipi. Nah, saudara sekalian, ini menjadi bagian bagaimana kita merenungkan integritas di dalam bekerja untuk keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan perlu integritas. Perlu terus dikerjakan baik ada atau tidaknya orang-orang di sekitar kita. Baik saudara ada di ruang yang sempit, hanya sendirian, ataupun di ramai-ramai, tidak ada orang Kristen. Bagaimana integritas kehidupan saudara? Apakah saudara taat, rendah hati, mau melayani hanya di gereja? Terutama untuk anak-anak STT cukup relevan nih. Ya. Kalau di STT itu konteks kehidupannya tertata dengan baik, saudara sekalian. Kondisinya sangat kondusif, ya. Mau doa setiap pagi, ya sudah dikondisikan. Mau dengar firman Tuhan setiap pagi sudah ada chapel. Nanti setelah sudah lulus, masihkah ada kehidupan disiplin rohani yang dilakukan terus-menerus? Ini tantangannya, diuji integritasnya. Ujian integritas itu bukan di STT, saudara sekalian. Tentu ada ya, bukan sama sekali tidak ada. Di dalam asrama juga ada pembentukan yang dilakukan. Karena di dalam asrama itulah ruang bagaimana manusia itu hidup dengan senyata-nyatanya. Kalau masuk ke dalam asrama kan ya sudah, nggak pakai batik lagi, saudara sekalian. Betul ya? Yang tinggal di asrama kan nggak tidur pakai batik, saudara sekalian ya. Kalau tidur pakai batik saya agak ragukan. Ini orang sangat mencintai Indonesia ya, sampai tidur pun masih pakai batik. Tapi kan kalau keluar asrama mulai kembali pakai batik karena harus menunjukkan kesopanan, ya. Nah, saudara sekalian, integritas itu diuji ketika kita di zona nyaman. Saudara sekalian, sekali lagi ya, integritas itu teruji ketika tidak ada yang pantau dan berada di zona nyaman. Karena apa, saudara sekalian? Karena gak mungkin hamba Tuhan itu pantau setiap hari, setiap waktu. Misalkan Pak Johan lagi di rumah, sedang ada perdebatan dengan istri gitu ya, sedang berusaha mendidik anak dengan baik. Lalu saya hadir di sana. Wah, Pak Johan mulai pikir, saya ini ngomongnya mesti gimana ya? Bagaimana kalimat yang tepat dengan penuh hikmat dan bijaksana, tetapi masih ada kasih juga. Gimana ya ngomongnya ya? Ada Pak Adam di sini, sungkan ya. Ya kan gak mungkin setiap waktu, saudara sekalian, ya gak mungkin ya. Kalaupun ada saya, urusan rumah tangga itu nanti dulu. Mau ribut ntar, tunggu dulu ya. Kalau ada permasalahan nanti kita selesaikan. Tunggu tamu ini pulang dulu ya. Kalau ribut di depan Pak Adam, nanti kita berdua dipanggil untuk konseling. Jangan sekarang. Tahan. Kalau ternyata masih kebablasan, ya udah itu langsung konseling di tempat, saudara sekalian. Ya. Nah, integritas itu teruji. Gak bisa, saudara sekalian. Di sini Paulus katakan, saya ini di penjara. Saya ini sedang di dalam penjara. Gak bisa terus awasin kamu. Maka kamu perlu punya integritas. Kamu lakukan pekerjaan keselamatanmu itu, hati yang mau mengasihi, hati yang mau melayani, merendahkan diri. Bagaimana kamu mengerjakannya ketika aku tidak ada? Gimana, saudara sekalian? Ketika kita dalam kehidupan kita berada di zona nyaman, berada di rumah, berada di kantor, berada di tempat kerja, berada di sekolah, berada di kampus. Gimana, saudara sekalian? Gak ada yang pantau. Mungkin saudara juga bahkan tahu, dia pantau juga gak akan tegur saya, dia pantau juga gak akan ada efeknya terlalu besar untuk saya, tapi disitulah integritas terlihat, karena ada Tuhan yang memantau. Paulus gak pantau, Tuhan pantau. Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, masihkah anak ini punya integritas? Masihkah anakku ini yang kukasihi, dia tetap berintegritas, saudara sekalian. Saudara, kegagalan integritas itu tidak harus di nightclub, tidak harus di barbar, tidak harus di kasino, saudara sekalian. Tidak harus di sana. Integritas itu justru diuji di tempat-tempat yang nyaman. Gimana saudara berinteraksi dan juga berrelasi dengan orang-orang di rumah? Ya. Kalau seorang suami terus menegur istrinya dengan tanpa cinta kasih, tidak punya kepekaan, tidak punya perhatian, tidak peduli dengan anak-anak, tetapi di gereja bisa aktif melayani, itu nggak ada integritasnya, saudara sekalian. Integritas justru diuji ketika di rumah. Seorang anak ketika diperintahkan oleh orang tuanya, bagaimana mau taat? Itu terujinya di mana? Terujinya di rumah. Di gereja sih mungkin bisa nurut, tetapi kalau misalkan di rumah bagaimana? Mau nggak nurut? Ya. Ini saudara sekalian, ini harus terus diuji. Dimanapun, saudara sekalian. Perkataan yang bijaksana, hati yang mau merendahkan diri, ini diuji bukan di dalam ruang-ruang yang sakral, yang terlihat rohani. Justru diuji di tempat-tempat yang zona nyaman. Sulit gak, saudara sekalian? Sulit.
Pak, saya mau merendahkan diri susah loh Pak. Kalau sama orang stranger, sama orang asing, apalagi kalau ketemu di gereja, saya hormat gampang Pak. Ya, saya hormat. Apalagi kalau ketemu sama hamba Tuhan. Nggih. Selamat pagi Pak. Selamat siang Pak. Tapi kalau sama orang tua atau sama anak, sama istri atau sama suami, wah ini lain soal. Saya tahu saya salah, minta maaf. Aduh, berat. Ya. Saya tahu sih saya salah, tapi masa saya minta maaf sama dia? Enggak dong. Biarlah nanti bayan dengan sendirinya. Tapi perkataan maaf tidak akan terucap dari mulutku, apalagi kepada orang ini. Mau taruh di mana harga diri saya? Saudara nggak bisa itu, kita nggak bisa lakukan itu. Tapi sulit Pak, gimana Pak? Nah, maka saudara sekalian ada pengharapan. Pengharapannya di mana? Di dalam ayat 14, dalam ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara sekalian, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kemampuan kehendak kita sendiri, ini sulit luar biasa. Sulit saudara sekalian. Kita melawan diri kita sendiri itu sulit. Setengah mati saudara sekalian, setengah mati. Tetapi kalau kita dapatkan kekuatan dari Tuhan, maka ini kekuatan yang luar biasa. Saudara sekalian, saya ketika pelayanan ini ya, saya berkali-kali harus memohon kekuatan dari Tuhan. Karena rasanya mustahil loh. Ya, kemarin juga sampai PD pun tulis temanya Mission Impossible. Kenapa saudara sekalian? Karena sudah jadi ketua Kapin masih mesti isi khotbah. Enaknya kalau jadi ketua Kapin itu fokus pikirin koordinasi sama PIC di Singkawang, Bengkayang, Anjongan sama Pontianak. Pikirkan hal-hal teknis, pikirkan hal-hal detail. Pikirkan koordinasi antara tim STEMI, pusat, STTRI, CIT, Momentum, semua saya pikirkan koordinasinya seperti apa supaya rapi. Sambil pikirin koordinasi, masih mesti pikirin khotbah. Pendalaman Alkitab, PD, KU. Wah, kalau ada masalah saudara sekalian ya, masuk ke telinga saya, Pak, di sini ada masalah Pak sama hamba-hamba Tuhannya. Waduh, rasanya panas saudara sekalian. Ini gimana ya? Gak bisakah berhenti dulu masalahnya supaya saya bisa fokus ya? Rasanya gondok saudara sekalian. Tetapi kan ini justru ujiannya. Gimana saya tetap bisa berinteraksi tanpa ngoceh marah-marah besar, tetap dengan kerendahan hati, berkoordinasi dengan sesama rekan pelayanan, tetapi juga tetap persiapkan dengan baik. Karena jemaat Tuhan masih perlu diberikan makanan. Susah kan, susah. Tetapi saya meminta pertolongan dari Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan terus kuatkan. Saudara, saya bisa khotbah seperti ini bukan karena saya yang hebat. Sama sekali bukan. Tapi karena Tuhan yang kuatkan saya. Dan sama ini juga kekuatan yang sama yang saudara bisa miliki. Kesulitan apa? Melawan diri sendiri yang saudara sedang hadapi. Minta sama Tuhan. Tuhan, saya sulit koreksi diri saya. Tuhan, bolongnya saya ini begitu besar. Saya begitu kecewa bahkan dengan diri saya sendiri. Saya sudah berusaha berulang-ulang kali, masih sulit ya Tuhan. Tapi Tuhan, saya masih terus mau berjuang. Karena Tuhan sudah pertama kali berjuang untuk saya. Mari terus berjuang saudara sekalian. Karena inilah perintah Paulus. Tetaplah kerjakan. Jangan menyerah saudara sekalian, jangan menyerah. Bisikan untuk menyerah itu dari iblis. Maka dalam perjuangan kita jatuh bangun gak? Jatuh bangun. Sampai mati kita masih akan jatuh bangun untuk berjuang. Tetapi dalam perjuangan kita jangan menyerah. Ya, karena ada Tuhan yang berikan kekuatan, saudara sekalian, berikan kekuatan. Maka saudara sekalian, dengan kita sudah melihat contoh dari Kristus, kita sudah mendapat narasi kehidupannya Kristus, kita ditambahkan dapat kekuatan dari Tuhan. Ini kayak dapat injeksi kekuatan saudara sekalian. Beberapa waktu yang lalu bulan Januari kan saya sempat sakit-sakitan saudara sekalian ya. Oh saudara tahu kok di sini, karena kan saya sambil pelayanan di sini juga. Saya bahkan jadi ilustrasi khotbah. Pergi ke Sambas, pulang-pulang sakit saudara sekalian. Di perjalanan setengah mati, ya Tuhan ini 3 jam kok rasanya 3 hari. Kapan penderitaan ini akan berakhir? Sakit saudara sekalian. Dan kemudian setelah pulang, ada jemaat di Karawaci yang begitu berbaik hati memperhatikan hamba Tuhannya. Dam, kamu kan akan pergi KKR regional. Nanti kamu suntik ya, suntik vitamin. Suntik vitamin, saya kayaknya seumur umur baru pertama kali itu suntik vitamin ya. Tapi saya pikir boleh juga ya, karena memang padat ya pelayanan. Apalagi mesti pergi KKR regional, mesti pergi lagi naik pesawat. Akhirnya disuntik. Ya puji Tuhan saudara sekalian, walaupun
Capek walaupun banyak padat dan aktivitas, pergi dari pagi sampai sore, kemudian ada malam ada koordinasi lagi, harus berikan renungan lagi. Segar karena ada suntikan vitamin C sudah diberikan dan nggak jatuh sakit. Sempat sakit juga tetap. Diare saudara sekalian. Heran ya, sudah disuntik vitamin masih sakit. Dan saya pikir untung disuntik, kalau nggak disuntik mungkin sakitnya lebih parah. Nah, ada kekuatan disuntik. Nah saudara sekalian, ini suntiknya suntik untuk saudara, bukan vitamin C saudara sekalian. Bukan vitamin yang abal-abal. Suntikan kekuatan dari Tuhan untuk kita menjalankan. Maka indah saudara sekalian, kita nggak berjuang sendirian. Tuhan berikan kekuatan untuk kita. Nah saudara sekalian, sekali lagi ya, di sini Tuhan memberikan kekuatan, maka kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk bahkan melawan diri kita. Tapi kita terus minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan kuatkan saya. Tuhan mampukan saya. Dan saya juga akan berusaha setelah Tuhan kuatkan. Ini saudara sekalian. Setelah saya disuntik, saya nggak diam aja saudara sekalian. Saya tetap juga menjaga makan, menjaga pola tidur, menjaga segala sesuatu untuk tubuh saya tetap prima di dalam pelayanan. Gak bisa cuma karena disuntik kemudian makan sembarangan, tidur juga sembarangan. Itu akhirnya sama juga bohong ya. Ini jadi ada dua belah pihak. Tuhan kuatkan, kita juga kerja. Nah saudara sekalian, di sini kita menemukan ada Tuhan yang begitu indah. Yang bukan cuma sekedar memanggil umatnya, tetapi dia juga mempercantik umatnya. Dia mendandani umatnya. Dia menguatkan umatnya saudara sekalian. Maka saya teringat perkataan Luther di dalam Heidelberg Disputation. Dia mengatakan bahwa kasih Tuhan itu tidak sekedar bukan menemukan, tetapi menciptakan apa yang menyenangkan baginya. Saudara sekalian, kalau kita punya cinta kasih kepada sesama kita, mungkin saudara ada yang melihat, misalkan ada anak muda yang melihat, wah wanita ini cantik ya, saya suka loh sama dia. Kenapa? Karena cantik. Atau seorang wanita bertemu dengan seorang pria, wah ini pria ini perhatiannya besar ya sama saya ya. Dia bisa peduli, kayaknya dia bisa pimpin deh. Saya pelan-pelan makin lama makin suka sama dia. Karena ada apa saudara? Karena ada kualitas baik, maka saya suka. Begitu juga ketika misalkan kita bertemu dengan anak kecil. Saudara, anak kecil jarang yang jelek. Bayi itu jarang yang jelek. Kalau saudara nggak percaya nanti tanya sama Bu Evelyn, dokter anak, dokter bidan ya. Nah saudara sekalian, anak kecil itu kan jarang yang jelek. Maka kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang bilang, ih bayi lucu ya. Ya iyalah lucu, namanya juga bayi ya. Semua bayi juga lucu ya. Nah saudara sekalian, bayi itu ada kualitas baiknya. Maka kita akan suka. Orang dengan refleks akan sangat dengan mudah tersenyum melihat bayi. Mau bayinya nangis, mau bayinya tersenyum, kitanya tetap tersenyum. Karena ada keindahan, ada kepolosan, ada kemurnian dari seorang bayi. Begitu juga dengan relasi yang lainnya. Kebanyakan kita akan punya relasi menyukai sesuatu karena ada satu hal yang baik. Tetapi Tuhan lain, Allah lain. Tuhan tidak lihat adanya baik di dalam diri kita maka dia pilih dan dia senangi. Bukan saudara sekalian. Tapi Tuhan dari dirinya sendiri mencintai manusia dan manusia yang dia cintai dia percantik. Dia kuatkan untuk semakin indah dan dia dandani. Dia ciptakan keindahan untuk manusia tersebut bisa menyenangkan dirinya. Inilah Tuhan kita saudara sekalian. Kita ditebus bukan karena kita baik. Kita dipilih oleh Tuhan bukan karena kita baik. Tapi kita bisa disenangi Tuhan, kita bisa dikatakan kita berkenan di hadapan Tuhan karena Tuhan yang menciptakan kebaikan di dalam diri kita. Saudara sekalian, saudara yang lahir baru, seharusnya saudara pasti akan tahu ada perubahan di dalam diri saudara. Dirimu yang lama ada perubahan. Dirimu yang dulunya arahnya kepada diri sendiri semakin lama makin terarah kepada Tuhan. Ada perubahan dari diri yang tadinya egois semakin punya kerendahan hati. Ada diri yang tadinya ingin memuaskan hawa nafsu terus-menerus tetapi sekarang punya pengekangan diri. Dan saudara semakin tahu, semakin saya lakukan hal ini dan terus bertahap demi tahap, Tuhan makin senang kepada saya, Tuhan makin berkenan kepada saya. Saya makin berani rela berkorban untuk Tuhan. Tuhan makin disenangkan. Tetapi Tuhan disenangkan bukan karena semata-mata saya yang lakukan, tetapi karena ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan terlebih dahulu kepada saya. Maka indah ya, Tuhan cintai manusia, Tuhan buat manusia itu menjadi baik. Tuhan buat manusia itu menjadi berkenan kepada dia. Tuhan yang buat manusia itu menjadi taat kepada dia. Di dalam kitab Yesaya dikatakan manusia itu hatinya sudah menjadi keras. The heart of stone, bangsa Israel sudah menjadi hatinya keras seperti batu. Bagaimana yang keras seperti batu ini bisa taat kepada Tuhan kalau sudah diubahkan menjadi hati yang dari daging.
Tapi siapa yang ubahkan hati yang dari batu jadi hati yang jadi daging? Tuhan sendiri yang ubahkan. Maka ini indah saudara sekalian, suatu perkataan dari Martin Luther. Tuhan menciptakan apa yang menyenangkan baginya. Yang dia pilih, dia dandani dan dia percantik untuk kemuliaan dirinya sendiri. Tetapi sekalipun manusia sudah ditebus, masih ada progres sekali lagi. Dan ini yang kita sedang akan soroti saudara sekalian. Bahwa ada persungut-sungutan dan juga ada perbantah-bantahan yang dilakukan antara sesama jemaat. Saudara sekalian, grumbling, arguing, disputing with another, ya, ini adalah bentuk dari diri yang terus dipentingkan. Saudara coba cek ya, kenapa ada banyak komplain, bisa banyak perdebatan, bisa banyak terjadi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena kebanyakan saudara sekalian, pendapat saya yang paling benar, pendapat yang lain itu tidak benar. Cara yang saya pikirkan itu yang paling terbaik, caramu itu salah. Cara saya yang harus maju, yang harus dilakukan. Caramu itu yang gak benar. Terus sekalian ada satu sharing unik ya. Bahwa ketika humas, bahkan cara ngomong sama orang pun bisa berdebat terus sekalian. Kamu kalau ketemu sama otoritas, sama pemerintah-pemerintah, ngomongnya harus sopan. Gak bisa sembarangan. Apalagi berpakaian, harus rapi. Gak bisa lah, saya kan perpakaiannya udah biasanya seperti ini. Gak bisa, harus lebih rapi, harus pakai batik. Loh saya gak punya batik di rumah, harus beli. Harus beli, rumah harus beli batik baru. Kamu belikan lah, enak aja belikan. Kamu harus bayar harga dong. Gimana sih kamu udah reform berapa lama? Nah mulai masuk saudara sekalian. Kok kamu mulai mempertanyakan kereforman saya? Atas saya gak punya batik. Mulai terjadi perdebatan. Ya kalau kayak gini caranya udah kamu aja yang pergi humas, saya gak usah. Nah mulai saudara sekalian ya. Dari titik mulanya lewat apa saudara sekalian? Cara humas loh. Lagi pikirkan cara humas untuk pelayanan saudara sekalian. Akhirnya apa? Kerenggangan terjadi. Dari kerenggangan terjadi dalam satu event selanjutnya gak mau lagi kerjasama. Dari kemudian event-event yang gak mau kerjasama, makin lama makin lebar saudara sekalian. Kalau seperti ini gereja bagaimana mau berkhotbah untuk orang-orang banyak. Mau bersaksi untuk orang-orang banyak. Mau mengajak orang mengenal Injil. Gak bisa saudara sekalian, gak bisa. Saudara sekalian di sini kita mendapati bahwa ini perkara serius. Saudara sekalian kadang-kadang kita pikirkan tentang bersungut-sungut dan juga berbantah-bantahan, itu hal yang sederhana. Oh orang di dalam pelayanan komplain, ini gimana sih pemimpin kita? Kayaknya ngaturnya gak bener deh. Kadang-kadang saya koordinasi dioper-oper, kadang-kadang saya minta tanya apa, dia gak bisa jawab, dia nentuinnya lama, kadang-kadang dia udah tentuin cepat tapi ternyata salah, nanti dia batalkan lagi. Ini pemimpin gimana sih? Bisa gak sih dia mimpin? Mulai komplain saudara sekalian, komplain. Tanpa pikirin dulu, orang ini sebetulnya punya kesulitan apa ya? Kenapa dia menentukannya lebih lama? Dia punya pertimbangan apa? Kenapa yang kali ini dia pertimbangkan dengan cepat? Ada kedinamisan apa yang terjadi? Bisa terjadi komplain-komplain. Bisa terjadi perbantah-bantahan. Saling menyalahkan, kamu sih begini, harusnya kan begini. Bisa terjadi. Dan ini kadang-kadang kita anggap sebagai hal yang sepele. Sederhana, saudara sekalian. Sederhana. Komplain kan sederhana saudara sekalian. Sama di dalam pernikahan pun komplain pun seakan-akan bisa dianggap sebagai satu hal yang sederhana. Kamu sih jadi kepala keluarga gak bisa nentuin, gak bisa mimpin dengan benar. Sederhana sekarang, sederhana. Tetapi dampaknya bisa luar biasa. Dampaknya luar biasa saudara sekalian. Komplain, terus saling mempersalahkan. Kenapa ini begitu serius saudara sekalian? Ini seserius bahwa Paulus sebelum bicara hal ini, dia bicarakan Kristus. Dia bicarakan teologi yang begitu mendalam tentang inkarnasi dan juga kemuliaan Kristus, saudara sekalian. Kalau ini bukan suatu perkara yang serius, dia gak perlu banyak usaha, capek-capek tuliskan dengan teologi yang begitu dalam tentang Kristus. Paulus tahu saudara sekalian bahwa perbantahan, perselisihan, saling bersungut-sungut, ini problematika yang serius. Maka tidak bisa dibiarkan oleh Paulus. Kalau mau terus seperti ini, jemaat Tuhan gak akan ada kemajuan untuk Injil. Maka mari saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sering komplain dan juga hanya bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Bahkan ketika kita sedang di dalam pelayanan. Karena ini akan sangat merusak pelayanan. Dan ini dianggap sangat penting oleh Paulus. Ya. Sangat dianggap penting oleh Paulus. Nah saudara sekalian, ini sangat semakin kita lihat pentingnya. Di dalam ayat yang ke-15 kita mendapati, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda,
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Maka ini ada kontras yang diberikan. Ada angkatan yang bengkok hatinya dan ada kamu yang harus bercahaya di tengah-tengah angkatan ini. Nah, bengkok ini seperti apa saudara sekalian? Angkatan yang bengkok ini seperti apa ya? Yang dimaksudkan oleh Paulus. Gak jauh-jauh sekali lagi saudara tentang angkatan yang egois. Angkatan yang hanya mementingkan dirinya sendiri, angkatan yang sombong. Angkatan yang tidak mau dikoreksi. Contohnya jelas saudara sekalian bahwa ada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang menyombongkan diri, tidak perlu dikoreksi. Siapa yang perlu dikoreksi? Itulah pemungut-pungut cukai tersebut, para pelacur tersebut. Mereka lah yang harus dikoreksi. Mereka lah yang harus diperbaharui kelakuannya. Mereka lah yang harus ditegur. Kalau saya sudah puasa. Saya sudah kasih perpuluhan. Aku mengucap syukur ya Tuhan bahwa aku tidak sama seperti pemungut-pungut cukai ini. Tetapi di sampingnya ada pemungut-pungut cukai yang memukul dirinya, Tuhan, aku orang berdosa yang tidak layak di hadapan-Mu. Itu orang yang akan bercahaya saudara sekalian. Dibandingkan dengan orang-orang yang sombong merasa diri sudah baik. Aku tidak melakukan kejahatan-kejahatan seperti mereka kok. Hati saya sudah benar, tidak ada yang bobrok. Tidak perlu dikoreksi oleh Tuhan. Itu yang bengkok hatinya. Angkatan yang jahat. Penuh dengan pandangan kepada diri sendiri sebagai pusat dari alam semesta. Semua harus lihat saya, semua harus layani saya, semua harus tahu seberapa sucinya saya. Semua harus tahu seberapa saya layak di hadapan Tuhan. Ini kebobrokan dan juga kebengkokan. Lalu bagaimana menjadi orang yang bercahaya, saudara? Menjadi orang yang bercahaya adalah tahu diri. Kembali kepada perkataan Calvin jadinya. Mengenal kebobrokan diri, mengenal seberapa diri tidak berdaya di hadapan Tuhan. Mengenal bahwa seberapa diri itu tidak layak di hadapan Tuhan. Dan semakin tahu bagaimana merendahkan diri dengan sesama. Disinilah menjadi orang yang bercahaya. Ketika di dalam keluarga-keluarga yang lain ada keluarga-keluarga yang mementingkan egonya sendiri, mementingkan kepentingannya diri sendiri. Ada para kaum pria yang hanya mementingkan hobinya, mementingkan karirnya, tidak pedulikan keluarga. Ada mungkin istri yang hanya mempedulikan perasaannya tanpa mempedulikan tentang suaminya yang terus berjerih lelah dalam melakukan pekerjaannya. Ada seorang anak yang hanya tahu terima fasilitas, hanya tahu terima pemberian dari orang tuanya tanpa tahu perjuangan orang tuanya mendidik dia. Egois. Gak bisa ada perubahan, gak akan ada counter culture, gak akan ada bedanya dengan kehidupan orang-orang di luar sana saudara sekalian. Gak ada bedanya dengan kehidupan angkatan yang bengkok ini saudara sekalian. Dan termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan sama, bahkan tidak terlepas hamba Tuhan reform saudara sekalian. Kalau hamba Tuhan di depan mimbar hanya pentingkan tentang karirnya, ambisinya, pujian-pujian dari jemaat, pujian dihargai oleh Pak Tong ataupun hamba-hamba Tuhan yang senior saudara sekalian. Apa bedanya sama angkatan yang lain? Apa bedanya sama pendeta-pendeta yang lain? Gak ada bedanya. Terus mau bercahaya, bercahaya apanya, gelapnya sama. Maka tidak bisa saudara sekalian, perlu ada perubahan. Perlu ada perubahan. Ada konsep bercahaya, konsep terang itu pasti ada perbedaan antara cahaya dan kegelapan. Ada proses counter culture yang dilakukan dan ini tugas kita. Disinilah Paulus mengatakan, hei jemaat Filipi, kamu harus bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Kamu harus bercahaya. Tapi kamu bercahaya bukan dengan cara punya banyak uang. Bukan dengan cara militer yang dilakukan oleh Romawi. Bukan. Tetapi dengan cara merendahkan diri. Mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Melayani seorang dengan yang lain sama seperti Kristus sudah terlebih dahulu melayani. Ini yang diajukan oleh Paulus dan ini tidak dilakukan sendirian. Tidak dilakukan sendirian. Beratkah saudara sekalian? Berat. Sekali lagi berat. Tetapi ini tidak dilakukan sendirian. Surat Paulus kepada jemaat Filipi. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ini seruan kepada komunal saudara sekalian. Seruan kepada orang-orang jemaatnya banyak. Bukan cuma kepada satu orang, tapi langsung ke banyak orang. Seruan kepada komunitas. Kita kalau mau jadi terang sendirian setengah mati saudara sekalian. Kalau misalkan di ruangan ini cuma ada satu lampu kecil atau satu lilin kecil yang mau menerangi semua ruangan, sulit. Sulit lawan kegelapan. Tapi menjadi cahaya di tengah angkatan itu proses dari gereja Tuhan, dari komunitas umat Tuhan. Saudara masing-masing di tempat ini adalah cahaya-cahaya yang Tuhan tempatkan di tempat saudara masing-masing.
Kalau cahayanya cuma satu, sulit. Tapi kalau cahayanya bersama-sama, ini akan jadi terang bagi bangsa. Dan ini yang kita harapkan. Kembali ke Kapin, saudara sekalian, kembali ke Kapin. Berapa banyak orang-orang Kristen di sini yang hidupnya penuh dengan keegoisan. Kemarin ketika saya ke GPMBRI, saya memberikan sharing di sana. Ketika saya ke Singkawang, saya tahu di Singkawang ini nuansanya seperti apa dari banyaknya kelenteng. Di Singkawang kan disebut sebagai kota 1000 kelenteng. Maka nuansa kota ini adalah nuansa banyak yang orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa di kelenteng. Banyak orang-orang yang hidupnya mengabdikan diri mereka, menyembah dan juga mendedikasikan dirinya, berikan persembahan kepada dewa-dewa di kelenteng. Itu di Singkawang. Kalau di Pontianak apa saudara sekalian? Pontianak bukan 1000 kelenteng, 1000 kafe. Di mana-mana ada kafe. Ini satu orang satu kafe kali ya. Banyak sekali kafe ya. Lalu kenapa ya ada tren banyaknya kafe ini, kemudian gaya hidup seperti apa yang muncul dari banyaknya kafe? Oh, gaya hidup yang pasti muncul adalah gaya hidup nongkrong. Gaya hidup bersenang-senang dan juga bertemu dengan satu dengan yang lainnya, dan juga budaya main game. Budaya main game yang terjadi di kafe-kafe. Di kafe-kafe banyak sekali anak-anak muda yang mabar. Banyak sekali anak-anak muda yang menghabiskan waktu ngobrol, bergosip saudara sekalian. Apakah sepenuhnya salah? Sekali lagi, berbicara, berbincang, bertemu, bersahabat, bahkan main game itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi ketika ini sudah menjadi gaya hidup yang menarik banyak waktu, bahkan untuk anak-anak muda yang harusnya bisa produktif, ini menjadi gaya hidup yang tidak sesuai dengan Injil. Di mana anak-anak muda yang mau berkorban bagi Tuhan, di mana ada anak-anak muda yang mau bayar harga, mendedikasikan hidupnya untuk belajar, mengembangkan segala potensi dan juga talenta yang dia punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hidupnya hanya dihabiskan untuk nongkrong, hidupnya hanya dihabiskan untuk main game, potensi dia di mana yang Tuhan sudah tempatkan? Bagaimana dia kembangkan itu? Bagaimana hatinya, arah fokus hidupnya bisa terarah kepada Tuhan kalau kehidupan gaya hidupnya adalah untuk diri sendiri? Gak bisa, saudara sekalian, tidak akan bisa. Maka saya mengatakan kepada saudara-saudara kita di sana, kalau anak-anak muda hidupnya mau didedikasikan bagi Tuhan, maka perlu ada perubahan yang terjadi. Dan salah satu momentum perubahannya adalah di dalam Kapin ini. Perlu kita banyak saudara anak-anak muda yang diubahkan. Dedikasi hidupnya bukan untuk menyenangkan diri sendiri dengan kesenangan-kesenangan yang dangkal. Kalau terus hidupnya dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan yang dangkal, gak akan ada anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan di dalam kemudian hari yang bisa pimpin gereja. Gak akan ada pengurus-pengurus gereja, majelis-majelis gereja yang hidupnya didedikasikan untuk Tuhan, yang bisa pimpin jemaat dengan baik, berkoordinasi dengan jemaat dengan baik. Gak ada saudara sekalian. Tidak akan ada hamba-hamba Tuhan yang pikirannya bisa celik, bisa tajam, mengkhotbahkan firman Tuhan, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dunia dengan baik, kalau tidak ada anak-anak muda yang dari mudanya mengembangkan segala potensi dan juga kemampuan dalam dirinya dengan baik. Gak ada saudara sekalian, tidak ada. Maka kita perlu kebangunan rohani. Segala macam lapisan butuh kebangunan rohani saudara sekalian. Maka kembali kita melihat bahwa acara Kapin ini perlu kita dukung sebaik-baiknya. Kebobrokan di dalam kekristenan kita sudah sangat banyak. Apakah selesai langsung setelah acara Kapin? Belum tentu. Perjuangan mungkin masih panjang, tetapi ini bisa menjadi titik start awal. Ini bisa menjadi titik start awal terjadinya kebangunan rohani di dalam etika, di dalam moralitas, di dalam misi, di dalam pertumbuhan jemaat, di dalam kehausan manusia kepada firman Tuhan. Ini bisa menjadi titik awal. Ini bisa menjadi titik awal bagaimana anak-anak muda yang tadinya hidupnya didedikasikan untuk kesenangan-kesenangan yang dangkal kembali kepada Tuhan dan mencapai kesenangan-kesenangan yang sejati yang lebih memuaskan hidup daripada entertainment yang sia-sia. Kita perlu pikirkan ini dan terus kita perjuangkan saudara sekalian agar narasi kehidupan dari dunia tidak terserap semuanya kepada kita, tetapi kita bisa saring dengan narasi kehidupan Kristus. Ini yang diidam-idamkan dan juga diinginkan Paulus kepada jemaatnya. Dan saya yakin ini juga yang diidam-idamkan Tuhan untuk kita lakukan. Ini yang juga diinginkan Tuhan untuk jemaatnya lakukan. Perbaiki dirimu, perbaiki kelakuanmu. Agar kau bisa bersaksi di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini. Maka mari saudara sekalian kita berubah. Mari kita sama-sama bertobat. Mari kita sama-sama memperbaiki kelakuan kita. Agar ketika kita mau bersaksi baik dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari segala tindakan kita,
kita tidak terhalang oleh kelakuan sendiri. Mari saudara sekalian kita merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Tidak pentingkan kepentingan diri sendiri. Agar segala pekerjaan Tuhan tidak terhalang karena ego pribadi kita. Mari saudara sekalian, mari. Kiranya firman Tuhan ini terus menguatkan kita dan juga memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur Tuhan, betapa besar anugerah-Mu berkali-kali ya Tuhan, terus menerus Engkau limpahkan kepada kami. Aliran dari anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu mencapai kedalaman hati kami Tuhan, sehingga kami boleh terus diubahkan dan kami terus dikuatkan. Tuhan janganlah lelah kepada kami, Tuhan teruslah berbelas kasihan kepada kami. Tuhan teruslah sabar dan juga teruslah perjuangkan kami Tuhan. Dan terutama kami sebagai umat-Mu di tempat ini. Kami sadar ya Tuhan, ketika Engkau mempercayakan pekerjaan besar bagi kami, maka Engkau sedang mau melakukan pekerjaan besar juga di dalam diri kami masing-masing. Maka ya Tuhan, teruslah pakai gereja-Mu ini. Teruslah pakai kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam acara Kapin di 4 kota ini Tuhan. Suatu acara yang besar yang kami terus nantikan dan kami harapkan bisa menjadi perubahan besar bagi Kalimantan Barat. Tuhan, pakailah acara ini. Tuhan, pakailah segala panitia. Tuhan, pakailah pendeta Stephen Tong, dan Tuhan Engkau pakailah kami. Dan biar kiranya setelah acara Kapin ini Tuhan, kami tidak berhenti dengan mengusahakan keselamatan kami. Kami tidak berhenti mengoreksi diri kami. Kami tidak berhenti bersaksi bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa. Amin.